Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang operasi hitung unik. Kalau yang kita ketahui kan operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, yaitu operasi hitung yang sudah kita pernah pelajari. Kalau penjumlahan, kalau ada tanda plus berarti dijumlah, kalau ada tanda titik 2 berarti dibagi, kalau ada tanda pangkat ya berarti dipangkatkan. Tapi terkadang dalam soal itu pembuat soal membuat suatu operasi hitung yang dia itu belum baku, artinya operasi hitung tersebut diartikan atau didefinisikan sesuai dengan kemauan si pembuat soal. Jadi harus punya arti tersendiri sesuai dengan kemauan pembuat soal. Nah, seperti apa operasi hitung unik tersebut? Kita lihat contohnya saja langsung. Ya. Contoh soal ini operasi pagar, artinya kuadratkan bilangan pertama kemudian jumlahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Lihat di sini ada operasi pagar. Dalam matematik simbol pagar itu kan bukan operasi hitung, tapi di soal ini pembuat soal mengatakan bahwa ada operasi simbolnya pagar. Ini cuman simbol ya, jadi bisa berubah-berubah tergantung dari si pembuat soal. Terkadang pakai simbol segitiga, atau pakai simbol dolar, atau pakai simbol atau simbol-simbol yang lain tergantung dari kemauan si pembuat soal. Nah, di soal ini simbolnya pagar, katanya ini operasi hitung. Operasi hitung yang gimana? Nah, artinya pagar ini artinya kuadratkan bilangan pertama kemudian jumlahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Pertanyaannya, berapakah nilai minus 5 pagar minus 4? Nah, ini kan pagar kan kita nggak tahu operasi hitung seperti apa ya, jadi ditambah apa dikurang, apa dikali atau dibagi atau dipangkatin. Nah, di sini ada artinya tuh yang dalam tanda petik ini, arti dari operasi hitung pagar. Nah, terus gimana cara ngerjainnya? Kita lihat kalimat arti dari pagar. Di sini kan ada bilangan pertama, ada bilangan kedua ya. Dalam arti pagar ini, dalam arti operasi pagar ini, ada bilangan pertama, ada bilangan kedua. Nah, pertama kita misalkan dulu bilangan pertama itu misalnya A ya. Terus bilangan kedua itu kita misalkan B. Jadi kita misalkan dulu, ini kan ada bilangan pertama, ada bilangan kedua ya, misalkan aja bilangan pertamanya A, bilangan kedua B. Sekarang kita lihat kalimat yang mengandung kata bilangan itu yang mana? Ini ya, bilangan pertama, terus depannya kuadratkan ya, kuadratkan bilangan pertama. Ini kalimat yang pertama. Nah, kalimat kuadratkan bilangan pertama, kalimat ini kalau kita rubah menjadi kalimat matematik gimana? Bilangan pertamanya kan A ya, berarti kalau kuadratkan bilangan pertama jadinya gimana? A kuadrat kan, kuadratkan bilangan pertama kalau ditulis dalam bentuk matematika jadinya A kuadrat, karena bilangan pertamanya kan A tadi kita misalkan. Selanjutnya lihat lagi, mana lagi kalimat yang mengandung kata bilangan? Oh, yang ini ya, bilangan kedua. Sebelumnya kalimat bilangan kedua itu apa? 3 kali bilangan kedua ya, 3 kali bilangan kedua. Tulis lagi 3 kali bilangan kedua. Nah, kalimat 3 kali bilangan kedua kalau kita tulis dalam bentuk kalimat matematik jadinya gimana? Bilangan kedua itu kan B, maka kalau 3 kali bilangan kedua jadinya 3 kali B alias 3B ya, jadi 3 kali bilangan kedua itu 3B. Nah, sekarang kalimat yang atas dengan kalimat yang bawah penghubungnya apa? Lihat nih, kuadratkan bilangan pertama dengan 3 kali bilangan kedua, penghubungnya apa? Penghubungnya
jumlahkan ya, kemudian jumlahkan hasilnya dengan ini ya. Berarti ada dua kalimat, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, penghubungnya jumlahkan. Berarti operasi hitung pagar itu A pagar B itu sama dengan yang atas tambah yang bawah, A kuadrat tambah 3B. Sampai sini paham nggak? Kalimat yang atas ditambah kalimat yang bawah ini. Jadi A pagar B itu sama dengan A kuadrat tambah 3B. Nah, ini operasi hitung pagar. Sekarang pertanyaannya, sekarang di pertanyaan itu kan mintanya apa? Mintanya minus 5 pagar minus 4. Ya, minus 5 pagar minus 4 itu berapa? Ya udah, berarti yang minus 5 ini jadi A, minus 4 jadi B, karena ini kan bilangan pertama, ini bilangan kedua. Ya. Ya udah, berarti minus 5 pagar minus 4 sama dengan A kuadrat plus 3B. A kuadrat, A-nya berapa? Minus 5. Dikuadratin ya. Plus 3. B-nya berapa? Minus 4. Gitu, tinggal disubstitusikan aja nilainya. Ya. Yuk kita hitung. Minus 5 kuadrat. Minus 5 kali minus 5 berapa? 25. Plus 3 kali minus 4. Plus kali 3 minus. 3 kali 4 12. 25 dikurang 12 berapa? 13. Berarti minus 5 pagar minus 4 hasilnya 13. Oke, sampai sini paham nggak? Ya, semoga paham ya. Oke, biar lebih paham lagi, kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada contoh lagi. Operasi add artinya kurangkan 2 kali bilangan kedua dengan hasil kali bilangan pertama dan kedua. Nilai dari 3 add 7 adalah. Nah, sekarang operasinya simbolnya add nih. Kalau tadi kan operasinya pagar, ini operasinya add. Ya nggak apa-apa, suka-suka si pembuat soal, tergantung dia mau pakai simbol apa. Nah, di soal yang ini dia simbolnya add. Add itu kan bukan operasi kan sebenarnya. Kalau kita tahu kan simbol add itu kan bukan simbol operasi hitung, tapi di soal ini katanya add itu operasi hitung. Ya nggak apa-apa, karena si pembuat soal pengen operasi hitungnya tuh simbolnya add. Operasi hitung yang gimana? Nah, ini yang dalam kurung ini, kurangkan 2 kali bilangan kedua dengan hasil kali bilangan pertama dan kedua. Caranya sama. Pertama kita misalkan bilangan pertama itu A, bilangan kedua itu B. Nah, sekarang yang di dalam tanda petik ini, lihat mana ya kalimat yang mengandung kata bilangan. Nah, ini nih bilangan kedua, ya enggak, yang mengandung kalimat bilangan. Sebelum kalimat bilangan kedua itu apa? 2 kali ya, 2 kali bilangan kedua. Berarti kalimatnya kita tulis dulu, 2 kali bilangan kedua. Kalimat 2 kali bilangan kedua kalau kita tulis dalam bentuk kalimat matematik jadinya apa? 2 kali bilangan kedua, berarti 2B ya, bilangan keduanya kan B. Nah, lihat lagi mana kalimat yang mengandung kata bilangan. Ini ya, bilangan pertama dan kedua nih, bilangan pertama dan kedua. Di depannya apa? Hasil kali. Berarti hasil kali bilangan pertama dan kedua. Hasil kali bilangan pertama dan kedua kalau kita tulis dalam bentuk kalimat matematik jadi gimana? Ya berarti kan bilangan pertama kali bilangan kedua kan ya, A kali B atau AB ya. Jadi kalimat hasil kali bilangan pertama dan kedua itu sama dengan AB atau A kali B. Nah, 2 kalimat ini penghubungnya apa? Lihat, 2 kali bilangan kedua terus hasil kali bilangan pertama dan kedua. Penghubungnya apa? Dengan? Bukan dengan. Biasanya penghubungnya itu
operasi hitung yang sudah kita ketahui. Apa operasi hitung dalam kalimat ini yang sudah kita ketahui? Kira-kira penghubungnya apa? Dengan, bukan? Bukan. Tapi yang mana? Kurangkan. Nah, jadi biasanya kalau soal operasi hitung unik itu, penghubung kalimat pertama dengan kalimat kedua biasanya penghubungnya adalah operasi hitung juga. Kalau tadi contoh pertama kan penghubungnya jumlahkan, ya. Di contoh yang ini penghubungnya kurangkan, ya. Terkadang juga nanti mungkin penghubungnya bisa aja kalikan gitu. Ini tergantung dari definisi operasi hitung yang di dalam soal. Ini penghubungnya kurangkan. Berarti operasi hitung add itu, A add B itu sama dengan kalimat pertama 2B. Penghubungnya kurangkan, berarti kurangkan kalimat kedua AB. Udah ini. A add B sama dengan 2B minus AB. Ini operasi hitung add. Nah, sekarang di soal mintanya apa? 3 add 7. Nah, di soal yang ditanya adalah 3 add 7. Berarti si 3 jadi A, si 7 jadi B. 3 bilangan pertama jadi A, 7 bilangan kedua jadi B. Oke, yuk kita hitung. Berarti 3 add 7 sama dengan 2B minus AB, ya. Definisinya kan ini 2B minus AB sama dengan 2B. 2B-nya apa? 7. Minus A-nya apa? 3. B-nya 7. 2 kali 7 14. Minus 3 kali 7 21. Dengan 14 minus 27 berapa? Minus 7. Maka jawabannya minus 7. Jadi 3 7 hasilnya minus 7. Oke. Sampai sini insya Allah paham ya. Yaitulah pembahasan tentang operasi hitung unik. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.